Halo, selamat pagi semua people semua. Semoga semua people dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas seperti biasa. Hari ini akan ada sharing mengenai pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk smart people semua. Perkenalkan, saya Fala sebagai technical analyst, serta hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Wendy, di mana beliau merupakan dari era B Sekuritas dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi bila semua people memiliki pertanyaan bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada sesi Q&A nanti. Oke, baik semua people semua, sekarang kami akan mengulas terlebih dahulu perkembangan indeks Dow Jones, di mana indeks ini memiliki dampak besar secara global termasuk di Indonesia dan seringkali juga dijadikan acuan untuk menilai perkembangan pasar saham meskipun pada kenyataannya pergerakan ISG tidak selalu sejalan. Baik, kalau kita lihat untuk perkembangan indeks Dow Jones-nya, di sini indeks Dow Jones DJI tadi malam ya sempat menembus hampir MA 5-nya di sini. Sampai tertingginya di harga 39.283 meskipun ditutup di 37.645 dengan minus 0,84%. Memang kalau kita tahu semalam lagi-lagi ada keluar berita tentang tarif dagang ya di mana Amerika Serikat memberikan semacam ultimatum kepada China dengan ingin meningkatkan mencapai 100% untuk tarif dagangnya seperti itu. Dan di mana ini membuat akhirnya DJI sendiri menutup dengan kondisi minus. Kalau kita lihat untuk DJI sendiri titik supportnya memang berada di harga 37.103 dan juga untuk nilai resistance ya berada di 39.426 atau highest di hari kemarin. Lalu kita lihat juga untuk perkembangan indeks DAX nih Smart People. Kalau kita lihat di beberapa hari yang lalu sebelum liburan, itu saya sudah membuat di mana di sini adalah box untuk area DAX dan memang akhirnya ditembus untuk box tersebut dan kita melihat adanya jatuhan cukup dalam untuk indeks DAX sendiri. Meskipun di hari kemarin DAX meningkat atau naik 2,48% dengan nilai resistance-nya itu berada di titik harga 20.437 plus untuk nilai supportnya kalau yang support terdekat berada di 19.884 dan juga untuk support berikutnya berada di 18.489. Dan juga kita masuk ke area atau masuk ke indeks kita yaitu composite atau ISG Smart People di mana kemarin kita tahu ada tekanan cukup tinggi ya Smart People dengan minus 7,90%. Cukup dalam dan kalau kita lihat memang ini pas tepat sekali di area Fibonacci 0,5 atau 50%-nya di 5.900 nih Smart People. So, kalau kita lihat memang di sini ada gap cukup besar untuk IHSG sendiri dan kemarin dengan adanya ditutup positif, ditutup negatif meskipun sempat trading halt ya smart people di pagi hari minus 9% dan di closing minus 7,9%. Kalau kita lihat memang ini masih adanya tekanan jual ya yang cukup tinggi dari IHSG itu sendiri di mana kemarin saham perbankan juga sempat naik tetapi di closingnya akhirnya tertekan lagi. So, untuk IHSG, untuk support berikutnya masih di Fibonacci yang sama di 5.914 dan juga untuk nilai resistance-nya itu berada di 6.417 untuk composite itu sendiri atau IHSG. Lalu kita lihat untuk data-data dari IHSG Smart People di hari kemarin, di mana untuk transaksi asing, overall asing masih keluar minus 3,69 triliun untuk net foreign-nya, di mana net buy dari asing sendiri, yaitu yang pertama ada saham BBNI dengan 69,3 miliar, lalu saham Astra International ASII dengan 55,6 miliar, dan juga saham NSSS dengan 55,5 miliar. Dan selanjutnya untuk net sell asingnya, yaitu ada BMRI dengan 1,2 triliun, lalu BBRI dengan 1 triliun dan juga BBCA di 875,8 miliar. Dimana kalau kita melihat dari data RHB Trasmart ID, ada 30 saham menguat saja kemarin Smart People, ada 672 saham melemah dan juga 95 saham yang stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektor yang menguat memang tidak ada yang positif ya Smart People. Kemarin tekanan cukup dalam ya. Kita melihat dari yang paling kecil minusnya yaitu ada non cyclical di minus 4,97%, sektor keuangan di minus 5,73% dan juga sektor kesehatan di minus 5,92%. Dan adapun kalau kita melihat nilai tukar
USD terhadap rupiah ini melemah untuk nilai rupiahnya di 16.944 update semalam ya Smart People. Sedangkan untuk harga komoditinya nih Smart People yang saya update pada pagi hari ini jam 5 pagi, di mana untuk nilai CPO naik 0,53% di 4.210 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai batu bara naik 1,37% ke 100,2 US dollar. Di mana ini balik lagi ke harga 100-nya nih Smart People untuk harga batu bara. Lalu untuk harga emas masih tertekan di bawah 3.000 US dollar nih Smart People, minus 0,2% di 2.976, dan juga untuk crude oil Brent minus 3,69% ke 60 US dollar. Memang ini cukup kecil nih Smart People untuk nilai Brentnya. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Silahkan Pak Wendy. Ya, Pak Fala, mungkin kita lebih ke arah diskusi aja ya, karena analis yang punya research itu lagi ke luar negeri ada conference. Oh ya, baik. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan langsung kita go through aja. Oke, baik, Pak. Kalau seperti itu. Baik, Smart People. Kalau Smart People memiliki pertanyaan atau tentang saham yang ingin dibahas, baik secara fundamental ataupun teknikal, bisa ditanyakan di kolom chatnya ya, Smart People. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan sahamnya ya, Pak ya. Pilihan saham di hari kemarin dan juga di hari ini ya, Pak ya. Kalau kita lihat Smart People untuk di hari kemarin itu ada tiga pilihan saham di mana yang pertama Kija, MAPI dan juga BBRI. Untuk Kijanya sendiri, oh ya Smart People boleh langsung saja di kolom chat yang ingin bertanya tentang saham pilihan sahamnya ya. Untuk Kija sendiri Smart People ini memang kalau kita lihat kemarin nilai supportnya atau nilai stop lossnya berada di harga 159, ini dikit lagi. Meskipun closingnya di atas nilai stop loss, ini harap berhati-hati untuk smart people untuk saham kijanya. Lalu yang kedua itu ada saham MAPI, di mana untuk saham MAPI sendiri pilihan saham kemarin itu pun juga ada tekanan jual yang cukup besar di minus 14,81% di 1000 closingnya di 1150 nih untuk saham MAPI-nya. Lalu selanjutnya juga kalau kita lihat sampai BRI dengan stop loss-nya di area 3450, ini pun juga terkena stop loss-nya ya untuk BBRI itu sendiri. Kalau kita lihat kemarin di 3640, oh sorry, ini masih aman nih untuk BBRI pas sekali nih untuk area stop loss-nya. So ini untuk BBRI sendiri kita masih bisa hold ya Smart People, tapi tetap berhati-hati karena kemarin ya semalam masih adanya berita regional, sorry, berita global yang belum, masih adanya uncertainty atau ketidakpastian. Kira-kira kalau menurut Pak Wendy sendiri nih Pak, mengenai berita yang kita dengar ya terkait tarif dagang ini, ada pandangan dari Pak Wendy sendiri Pak? Ya, sebenarnya ya itu kalau kena semuanya kena ya terkait perang dagang. Eh, Cuma memang perlu diketahui itu tidak semua HS Code itu dikenain tarif 32%. Itu ada pengecualiannya. Beberapa dari sana itu adalah produk-produk, misalnya produk turunan kayu, Hmm. kemudian produk turunan koper dan juga aluminium. Jadi mungkin kita mesti lihat ke arah company-company yang punya exposure produk-produk itu karena ekspor mereka itu tidak terganggu. Karena kan ketika kita bicara tarif, sentimen dari pasar itu adalah semuanya kena gitu. Tapi pada dasarnya ada beberapa yang memang dikecualikan dan merupakan produk yang secara domestik Amerika itu tidak mencukupi. Hmm. Makanya kenapa mereka itu perlu impor dari luar. Salah satu yang mungkin kita bisa perhatikan itu adalah produk furniture dan juga produk building komponen dari kayu. Kemarin Menteri Erlangga itu juga sudah memastikan bahwasannya produk furniture itu tidak dikenakan tarif 32%. Begitu juga untuk produk-produk building komponen itu dikecualikan dari tarif 32%.
22%. Jadi mungkin satu company yang bisa dilihat itu adalah Wood, WOOD. Hmm. Terakhir itu dari mereka sudah ekspansi bukan hanya di pasar Amerika, tapi juga sudah ekspansi ke pasar Eropa. Tahun ini lebih agresif, itu mereka sudah kerjasama dengan beberapa Chinese partner untuk joint marketing ya. Eh, karena kita kan dengan adanya joint marketing, company ini tentunya lebih gampang untuk memperluas akses pasar ke eh, pasar di regional di region Eropa maupun Amerika, Hmm. menimbang potensi di sana juga masih sangat besar. Nah, saat ini yang kita competing itu kan dengan Vietnam, Hmm. salah satu yang produsen paling gede. Tapi perlu diketahui juga Vietnam itu hanya unggul dalam hal furniture, bukan building Hmm. komponen. Sedangkan wood itu 70% dari revenue-nya itu dari building komponen, di mana itu sangat dibutuhkan di pasar seperti eh, Eropa dan juga AS, dan itu potensinya sangat besar. Tinggal mereka expand aja customer base-nya, revenue-nya itu akan kick in most likely di second quarter onwards. Alright, baik siap Pak Wendy. Terima kasih atas insight tadi Pak mengenai perang dagang juga tadi ada salah satu saham yang di-mention ya, yaitu saham Wood atau WOOD. Baik, kita coba melihat dari sisi teknikalnya nih untuk saham Wood sendiri. Memang kemarin kalau kita lihat saham Wood ya, Smart People, dengan minusnya juga cukup dalam ya, hampir mirip dengan IHSG nih, minus 7,59%. Di mana kalau kita lihat saham Wood sendiri secara trennya ini memang masih dalam kondisi downtrend yang cukup panjang. Kalau kita lihat secara Fibonacci-nya untuk saham Wood ya, kemarin memang menembus Fibonacci 100%-nya di 296. Dan buat smart people semua yang tertarik membeli saham Wood, kalau kita lihat untuk support berikutnya, itu di sini ada gap nih smart people, gap yang cukup besar kalau bisa kita bisa bilang. Oke, ini area gapnya itu dari harga 260 sampai dengan 272 dan di mana kemarin saham Wood sendiri rebound di area tersebut ya. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Wood, kita wait and see terlebih dahulu dan juga melihat area gapnya ini sebagai area entry-nya. Untuk area entry dari saham Wood sendiri, kalau saya memberikan di sini di harga 260 sampai dengan 264 dengan nilai stop loss-nya kita lihat oh di bawah ada gap lagi nih smart people di 250. Untuk area stop loss-nya kita 7% ya smart people ya di harga 242. Untuk target pertamanya saham Wood sendiri karena area belinya di harga bawah. So untuk target pertamanya berada di harga 280, lalu target keduanya berada di harga 294 atau harga yang kemarin. Dan target ketiganya di moving average 5-nya di harga 310 atau kenaikan 19,23%. Ini kita lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham Wood-nya. Lalu kita akan melihat pilihan saham untuk hari ini, Smart People, di mana eh, tiga saham pilihan pada hari ini. Yang pertama adalah Kalbe Farma atau saham kesehatan. Di mana kalau kita lihat memang sektor kesehatan kemarin tadi ya, salah satu tiga sektor yang penurunannya tidak terlalu signifikan, meskipun tetap besar ya, Smart People. Lalu kalau kita lihat memang secara teknikalnya sendiri, saham Kalbe Farma atau KLBF ini masih dalam kondisi sideways nih secara trennya. Dan kalau kita lihat di sini ada gap cukup besar, di mana ini adalah gap yang dihasilkan dari penurunan kemarin ya, smart people, di mana pagi hari kita tahu ada trading halt yang cukup dalam. Dan memang ada gap juga di area 1 menit, time frame 1 menit, di mana ini dibuat pada saat closing terakhir. So, ini saya buatkan juga di garis merahnya di sini. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham KLBF di mana area buy-nya dari 1010 sampai dengan 1025 dengan TP1-nya dari 1095 atau kenaikan 6,83%, TP2-nya di 1125 dan TP3-nya di 1175 dengan stop loss-nya di Smart People di harga 955 atau minus 6,83%. Memang kalau kita lihat di sini lowest-nya ada di area 985 nih Smart People. So kalau udah menembus 985 pun itu menjadi warning ya buat Smart People semua dengan saham KLBF ini. Meskipun harga stop loss-nya di 955 saya turunkan lagi seperti itu. Lalu kita lihat untuk pilihan yang kedua itu ada saham TPIA, di mana TPIA sendiri kalau kita lihat ya Smart People dengan judulnya adalah sempat koreksi dalam,
TPIA balik perkasa. Kalau kita lihat kemarin TPIA minusnya cukup dalam ya, Smart People, sampai di harga 6.300-an atau 6.200-an untuk TPIA-nya di harga opening kemarin, tetapi closingnya dibalik menguat atau balik ke harga closing terakhir. So, TPIA balik perkasa. Kalau kita lihat secara tren memang masih sideways dan juga di sini MA20-nya menjadi penopang ya, atau di garis hijau ini, Smart People, ini menjadi penopang untuk saham TPIA sendiri. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham TPIA untuk area buy-nya bisa dari 6.800 sampai dengan 6.900. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, kita melihat teknikalnya secara lebih dalam untuk TPIA. Kenapa sih 6.800 gitu kan? Nah, 6.800 kalau kita melihat dari time frame kecilnya, ini saya balikan lagi ke time frame kecil, memang ada gap ya, ini smart people, yang dibuat di hari kemarin di harga 7.000-nya. Tapi kalau kita melihat marketnya memang masih tidak masih kurang kondusif seperti itu, so saya turunkan lagi di harga 6.900. Ya, ini 6.800-nya di harga sebentar. Di harga sini 6.800 dan juga 6.900-nya mencapai di titik di sini. Ini menjadi area beli dari TPIA itu sendiri, Smart People. Kita lanjutkan lagi untuk target pertamanya TPIA, yaitu berada di harga 7.350, target keduanya berada di harga 7.500, dan target ketiganya di 7.750 atau kenaikan 14%. Dan untuk stop loss-nya nih, Smart People, berada di harga 6.275 atau minus 7,7%, di mana ini menjadi titik close kemarin ya untuk TPIA itu sendiri, menjadi titik stop loss-nya. Seperti itu, Smart People. Lalu bilansa saham yang ketiga, Smart People, ada INDF, di mana INDF juga kemarin balik menghijau, bukan perkasa lagi tapi ini menghijau, di mana INDF sempat turun mencapai di harga 6.600 tetapi ditutup positif di harga 7.200. Nah, di sini juga area entry-nya sama, itu berada di harga 6.800 sampai 6.900. Itu karena adanya gap juga untuk INDF itu sendiri, dan TP1-nya di 7.325, TP2-nya di 7.475, dan juga TP3-nya di 8.075 dengan nilai stop loss-nya di harga 6.475. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A. Kalau kita lihat di sini sudah banyak Smart People yang bertanya mengenai saham-saham yang ini bahas. So, kita akan mulai. Yang pertama dari Pak Endik. Pagi Pak, minta tolong BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Baik Pak Endik, kita lihat BBRI-nya terlebih dahulu ya. Untuk BBRI sendiri kalau kita lihat, kita pindahkan dulu ke 4 hour ya untuk swing trade ini cocok juga. So, untuk BBRI kalau kita lihat di hari kemarin memang ada tekanan jual yang cukup tinggi di pagi hari ya, di mana kita tahu memang adanya trading halt, dan juga kalau kita lihat, oh ini salah ininya. Kalau kita lihat juga di sini nih, opening minusnya cukup dalam, minus 13%, meskipun di sesi pertama itu berhasil naik sekitar 7%-an di sesi pertama, meskipun akhirnya pada saat terakhir hanya bisa naik 4,91% atau 5% saja. So, untuk BBRI, di mana kita tahu ini adalah salah satu 4 saham terbesar ya di Indonesia, saham perusahaan perbankan terbesar, dengan kita lihat secara tren, majornya ini masih dalam kondisi sideways untuk saham BBRI sendiri. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BBRI, karena di sesi kedua ada tekanan jual, untuk trading plan-nya itu bisa di area 3.600 sampai dengan 3.640. Bahkan kalau mau lebih konservatif lagi bisa dari 3.570 untuk area buy-nya. Untuk stop loss-nya ini kita juga kecil-kecil aja ya, smart people. Maksimum di minus 5%. Oh, pas kali di sini. Di 3.390 untuk stop loss-nya. Lalu untuk target pertamanya itu berada di harga 3.750. Lalu target keduanya, oh sorry, bukan ini yang dinaikin. Target keduanya berada di harga 3.860 atau kenaikan 8%, dan target ketiganya tentu menutup gapnya ya smart people, karena ini ada gap. Set. Nah, itu. Dengan kenaikan 12% di 3.990 untuk saham BBRI-nya. Lalu yang kedua ada saham BMRI, tadi pertanyaan dari Pak Hendik, di mana untuk saham BMRI-nya sendiri, memang ini juga hampir 11-12 ya dengan saham perbankan lainnya untuk, oh sorry, for big banks ya.
Untuk saham Mandiri ini juga sama. Kemarin di sesi pertama ada tekanan beli yang cukup bagus. Lalu di sesi kedua ini ada tekanan jualnya juga. Di mana closing di 4670 untuk saham BMRI. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BMRI, kita juga buy on weakness untuk trading plan-nya, yaitu berada di harga 4540 sampai dengan 4610. Cukup panjang saya berikan. Dengan nilai stop loss-nya itu saya berikan di angka 4380. Untuk target pertamanya saham BMRI berada di harga di sini kita tutup gap aja ya smart people, untuk tutup gap yang pertama di harga 4930 kenaikan 6%. Lalu yang kedua di harga di harga 5050 dan yang ketiga di harga 5175 untuk saham BMRI dan yang ketiga tadi BBNI kalau tidak salah dari Pak Endik. BBNI, kalau kita lihat BBNI sendiri masih sama kurang lebih dengan pilihan atau dengan saham bank yang lain ya tadi BBRI dan juga BMRI. So untuk BBNI kita juga buy on weakness meskipun di sini tekanan jualnya lebih sedikit, so buy on weaknessnya kita tidak terlalu panjang ya. Kita bisa dari 3930 sampai dengan 3980 untuk area buy-nya. Di mana untuk stop loss-nya kalau kita turunkan di sini bisa mencapai 3720 untuk area stop loss BBNI. Lalu target pertamanya itu bisa di harga kita tutup gap aja langsung di harga 4250. Lalu yang kedua berada di harga 4370. Di sini ada nilai support sebelumnya. Lalu yang ketiga itu berada kita panjangkan 17% cukup tinggi di 4630 untuk saham BBNI-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik. Lalu selanjutnya dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa membahas MEDC, SSIA dan juga BRIS. Wah, ini ada saham-saham minyak ya. MEDC terlebih dahulu nih. Kalau kita lihat MEDC kemarin, nah ini kalau kita kenapa saya menggunakan 4 hour? Karena kita bisa melihat nih pergerakan di sesi pertama dan juga di sesi kedua kemarin. Di sini kalau kita lihat di sesi pertama memang trading halt semuanya minus. Lalu di sesi kedua ini ada tekanan beli cukup besar dengan kenaikannya sampai 6%. So, untuk MEDC sendiri kalau kita lihat memang aslinya sebelum ada trading halt kemarin secara tren ini masih dalam kondisi sideways ya. Even downtrend pun ini bukan downtrend besar, ini kecil saja bahkan sudah hampir menembus, sudah menembus resistance-nya di harga 1025. Ya, memang kemarin ada tekanan jual di pagi hari cukup tinggi ya, smart people. So, itu tidak bisa ada gap-gap lucu nih di MEDC. Untuk MEDC, oke, baik. Untuk MEDC kita balikan lagi ke 4 hour-nya, kita masih menunggu dari trading view-nya. Memang saham-saham minyak itu saham terdampak meskipun kalau kita lihat di sesi kedua rata-rata masih dalam kondisi tekanan beli yang cukup tinggi. So untuk saham MEDC untuk semua people semua yang tertarik kita bisa buy on weakness di half candlestick ya seperti biasa metode saya yaitu di harga 95. Stop loss-nya itu bisa di harga 9, kita besarkan ya di sini. Di harga 900 untuk stop loss-nya. Baik, lalu untuk target pertamanya bisa di harga 995, lalu target keduanya di 1015 dan target ketiganya bisa di harga 1040 untuk saham MEDC. Lalu kita lihat selanjutnya di saham SSIA. Untuk saham SSIA sendiri kalau kita lihat di sini memang kita tahu SSIA itu ada salah satu proyeknya yaitu adalah Subang Smart Politan kalau tidak salah ya Smart People, bisa dicari informasinya di mana di sana ada pengembangan untuk proyek BYD juga. Kalau kita lihat di sini memang sesi satu dan sesi 2 tidak ada tekanan beli untuk saham SIA sendiri. Dan kemarin sebelum terjadinya trading halt memang di sini ada sideways trend yang cukup panjang akhirnya ditembus juga. So untuk SSIA lebih baik wait and see terlebih dahulu ya smart people untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Dan ini pun kalau kita lihat support berikutnya, ini jauh sekali ya smart people. Berada di harga 625. Wah, ini cukup jauh ya smart people untuk saham SSIA sendiri. Kalau kita lihat secara moving average ini juga masih di atas, kita matikan. Lalu kalau kita lihat secara Fibonacci memang di sini kalau kita lihat
Alright, baik. Ini ada di harga 700 dan juga 740. So, untuk smart people yang tertarik membeli saham SSIA, wait and see, atau kalau mau beli pun di buy on weakness, betul-betul di bawah, ini penurunannya cukup dalam ya. Baik, kalau SSIA lebih baik wait and see terlebih dahulu sampai ada tanda-tanda rebound yang lebih jelas, smart people, untuk saham SSIA itu sendiri. Baik, smart people, tak terasa 1 menit lagi market akan pre-opening. Dan juga terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya. Terima kasih juga kepada Pak Wendy atas pemaparannya. Tadi ada insight mengenai perang dagang dan juga saham Woods-nya. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kami berikan dan semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Have a nice day, smart people semua. RHB Trustmart ID, easy, quick, smart.